Jam udah salah. Hai semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Devi. Di video kali ini aku mau sharing tentang ide-ide hadiah apa yang bisa kalian berikan, baik itu untuk seorang minimalis ataupun untuk non-minimalis. Karena minggu depan udah Valentine, jadi semoga video ini bisa membantu kalian dalam mencari hadiah apa yang kalian bisa kasih ke pasangan kalian, ke teman kalian, atau ke keluarga kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi hadiah pertama yang menurut aku sangat baik dijadikan sebuah hadiah adalah jam tangan. Kenapa jam tangan? Karena kalau misalnya kita kasih jam tangan yang timeless, yang bentuknya bagus, yang kualitasnya juga ya lumayan oke, aku rasa jam itu akan dipakai dan berguna untuk si penerima hadiah. Karena kalau misalnya kita beli jam yang trendy, yang modelnya terlalu kekinian, mungkin kan setelah trennya itu lewat ya orang itu nggak mau pakai lagi dong. Tapi kalau misalnya kita beli jam yang timeless, kemungkinan akan dipakai lebih lama lagi. Apalagi kalau misalnya kita ngasih jam dengan kualitas yang lumayan baik, pasti tentunya akan lebih awet daripada jam yang kualitasnya nggak terlalu baik. Ini adalah jam aku udah dari tahun 2018 mungkin. Aku suka banget jam ini karena jam ini sangat simple. Cuman ya bentuknya begini aja jamnya dengan tali kulit. Dan aku baru ganti baterai itu kalau nggak salah 1 tahun. Dan ini aku bisa pakai baik itu casual maupun formal. Jadi apapun occasionnya aku bisa pakai jam ini. Ini udah nabrak, maksudku udah kepentok-pentok nggak tahu berapa kali, tapi still working. Jadi aku suka banget jam ini. Menurut aku ini adalah salah satu contoh yang baik kalau kalian mau kasih hadiah jam sebagai hadiah yang modelnya kurang lebih kayak gini. Jadi timeless. Yang kedua adalah buku. Aku tahu mungkin gak semua orang suka buku, gak semua orang suka baca. Tapi kayaknya kalau kalian tahu teman kalian itu adalah seorang minimalis, 80% mereka akan menerima buku. Karena kebanyakan teman-temanku atau orang-orang minimalis yang aku tahu mereka baca buku, baik itu buku secara fisik maupun e-book. Tapi kalau aku pribadi, aku ternyata lebih ke arah buku secara fisik. Aku pernah coba aplikasi yang e-book gitu, bahkan aplikasi yang menceritakan buku itu ke kita, jadi kita cuma dengerin doang, dan ternyata itu nggak buat aku. Jadi aku nggak cocok banget dengan cara itu. Aku jarang banget denger aplikasi itu. Beda sama kalau aku punya bukunya secara fisik, aku akan baca dan aku lebih enjoy membaca buku itu secara dari fisik itu. Kenapa menurut aku hadiah ini bagus? Karena buku itu adalah mahal. Secara harfiah juga mahal, karena biasanya buku-buku yang bagus itu harganya ya lumayan. Tapi dari segi apa yang ada di dalam buku itu yang menurut aku lebih mahal. Buku-buku itu biasanya ya ditulis sama orang-orang yang memang kompeten. Jadi isinya itu yang mahal, karena itu adalah isi pikiran dia yang dituangkan dalam buku itu. Jadi kita bisa belajar banyak dari buku. Yang ketiga adalah consumable items atau barang yang bisa dimakan. Kenapa? Karena jujur dulu mungkin kita ngasih barang tuh sekedar ngasih ya. Aku pun juga gitu. Namanya kado ya pasti aku terima. Padahal aku nggak pakai barang itu, aku nggak butuh barang itu, bahkan kadang aku nggak suka barang itu. Tapi namanya kado, jadi aku simpen. Nah sekarang sejak jadi seorang minimalis, aku nggak mau kan nyimpen clutter atau nyimpen barang-barang yang nggak aku pakai. Jadi aku pun melakukan hal yang sama ke orang lain. Daripada aku memberikan mereka clutter, karena aku misalnya nggak tahu kan apa yang mereka suka atau apa yang mereka butuhkan, ya aku lebih baik kasih mereka barang yang bisa dimakan, karena ya udah pasti akan dimakan. Apalagi kalau misalnya kita tahu kesukaan mereka, favorit mereka. Tapi di sini kalian juga harus tahu ya, misalnya mereka itu ada alergi apa atau ada diet tertentu, karena kadang kondisi orang itu membuat orang nggak bisa makan makanan atau bahan makanan tertentu. Jadi consumable items ini menurut aku adalah hadiah yang berguna dan no clutter. Yang keempat adalah
event tickets. Jadi tiket-tiket acara tertentu. Jujur aku sampai sekarang nggak pernah dapet hadiah kayak gitu, tapi I would like to give to someone. Apalagi kalau misalnya aku tahu dia suka band tertentu, dia suka sports atau acara olahraga tertentu, lebih baik aku kasih dia tiket untuk nonton acara tersebut, karena aku yakin dia pasti akan suka dan enjoy banget sama hadiah dari aku itu. Tapi ya mungkin karena sekarang lagi COVID, jadi ya kita nggak bisa ngasih hadiah itu. Tapi sekarang kan ada ya konser-konser online atau acara olahraga online. Jadi selain mereka akan enjoy, pasti mereka juga akan inget sama kalian kalau kalian yang ngasih hadiah itu. Karena misalnya aja aku dikasih tiket untuk nonton Pentatonix. Anyway, aku suka banget Pentatonix. Jadi kalau misalnya aku dikasih tiket itu, pasti aku akan inget, ya ampun waktu tahun itu aku nonton konser Pentatonix, itu hadiah dari si ini loh. Itu akan jadi hadiah yang bermakna, atau seenggaknya diingat lah sama orang tersebut. Yang kelima adalah experience atau pengalaman. Aku nggak pernah juga dapat ini karena aku belum punya banyak teman minimalis yang sebagai teman aku ya. Jadi aku belum pernah dapat pengalaman ini, tapi aku pernah dapat sebagai hadiah pernikahan aku dari teman kami. Nah, jadi experience ini mirip sama event tickets, tapi ini lebih ke arah kita memberikan dia sesuatu yang pengalaman untuk dia. Misalnya aja kayak dia bilang dia pernah pengen mau coba untuk bungee jumping atau misalnya untuk skydiving, ya kita bisa coba kasih dia atau tawarin aja dulu. Kalau dikasih hadiah bungee jumping mau nggak? Kalau kasih hadiah tiket untuk skydiving mau nggak? Kalau misalnya dia mau, itu kan sesuatu yang beda ya, karena biasanya kita cuma ngasih barang, kita cuma ngasih ya hal untuk misalnya dia simpen atau dia pakai. Tapi ini kita memberikan dia sesuatu pengalaman, which is menurut aku lebih mengena di pikiran, lebih bakal keinget, karena dia bakal inget, gila waktu itu hadiah dari si Devi tuh gue disuruh skydiving loh, padahal gue tuh nggak berani, padahal gue tuh gini gitu. Jadi itu akan memorable banget di orang tersebut. Jadi aku sama suamiku setelah menikah, kita dapat hadiah dari teman kami untuk nginep di salah satu pulau di Philippines ini, agak terpencil, maksudnya itu tuh jauh banget dari airport, 6 atau 8 jam. Hotelnya bagus banget dan kita dikasih hadiahnya di presidential suite. Jadi udah yang paling bagus kamarnya, dan kita nginep di situ 3 hari 2 malam. Dan itu sampai sekarang aku nggak lupa, dan kenangan yang indah buat aku. Dan itu membuat aku kayak, ya juga ya kalau misalnya ada teman-teman kita yang baru married, mungkin ya kita bisa kasih hadiah kayak gitu juga, honeymoon holiday, honeymoon room, honeymoon holiday, ya pokoknya kayak gitu-gitu. Intinya adalah kita memberikan mereka pengalaman yang baru dengan harapan kita memberikan pengalaman yang baik untuk mereka. Yang keenam adalah GC atau gift card. Ini menurut aku adalah, kalau kalian orang yang males mikir, males nyari, kasih gift card. Ini adalah hadiah yang paling gampang dan menurut aku pasti kepake. Paling gampang apa? Ya gift card kafe-kafe aja, tahu dong toko kopi itu yang terkenal dengan warna hijau. Kasih gift card itu aja, aku yakin pasti kepake. Even kalau mereka nggak minum kopi, mereka bisa beli tumbler atau beli ya apa yang ada di situ gitu loh. Jadi contoh lainnya juga misalnya gift card untuk supermarket atau ke department store, karena itu pasti kepake. Jadi seenggaknya kita nggak memberikan dia hal yang dia nggak pakai. Selain itu juga gift card ini adalah salah satu bentuk kita ngasih kado selain kita ngasih duit. Jadi kita ngasih duit secara nggak langsung karena bentuknya dalam card, ya nggak sih? Karena kalau misalnya kayak aku pribadi, aku juga jarang banget ngasih hadiah ke orang itu dalam bentuk uang, secara masih uang gitu ya. Aku lebih suka ngasih mereka hadiah sesudah bentuk hadiah, atau ya kalau aku nggak tahu atau nggak kenal sama orang itu, nggak tahu apa yang mereka suka, nggak tahu apa yang mereka lagi pengen, lebih baik kasih gift card karena mereka bisa pakai sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi daripada kita ngasih hal yang nggak jelas atau mereka nggak butuhin dan akhirnya cuma buang-buang uang kita dan buang-buang tempat dia, lebih baik kita kasih gift card. Yang terakhir, yang ketujuh adalah donation on their behalf atau donasi atas nama mereka. Tapi aku saranin kalau kalian mau ngasih hadiah ini, kalian harus tetap konfirmasi dulu ke mereka. Maksudnya kalian harus tanya dulu mereka mau nggak. Misalnya aja kita mau ngasih hadiah ke mereka, tapi ada dong orang kayak, aduh nggak usah gitu kan. Tapi kayak kita masih tetap mau ngasih. Ya udah kalian tawarin aja. Misalnya kayak, kalau misalnya aku kasih donasi ke UN, boleh nggak atas nama kamu?
Maksudnya kan kita tetap mau ngasih hadiah tapi dia nggak mau terima, ya udah mending disumbangin aja dong. Itu kalau misalnya kita masih tetap mau ngasih ya. Tapi maksudku itu adalah hadiah yang mulia, ya nggak sih? Kayak hadiah orang kita jadiin ke donasi, dan itu pun atas nama dia, bukan atas nama kita. Tapi maksudnya pasti kita pun sebagai pemberi hadiah itu merasa mulia karena ya hadiahnya itu adalah untuk orang banyak gitu. Tapi jangan lupa, kayak yang tadi aku bilang, tetap konfirmasi. Jangan kita langsung sotoy-sotoy, kita langsung transfer, kita langsung donasikan ke satu organisasi yang ternyata adalah kita kan nggak tahu ya, orang jangan-jangan ternyata dia nggak pro dengan yayasan tersebut, nggak pro dengan kegiatan tersebut. Jadi daripada mending semua itu kita tanya dulu. Oke, semuanya gitu aja. Itu adalah 7 ide hadiah yang bisa kalian berikan di acara ulang tahun, Valentine's, and any other holidays. Semoga video ini membantu, semoga kalian suka sama video ini dan terinspirasi dengan video ini. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kasih like kalian, dan kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.